anaknya disuruh taklim, anaknya disuruh ngaji, anaknya disuruh sholat, tapi ngelihat ayahnya tidak pernah sholat, ngelihat ibunya tidak pernah sholat, ngelihat ayahnya tidak pernah ngaji, ngelihat ayahnya tidak pernah pergi taklim, maka anak itu secara otomatis dia akan menganggap sholat itu bukan suatu perkara yang penting. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembahasan akhlak yang dibahas oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Terakhir kita membaca tentang diperlukannya seseorang itu untuk jujur. Dan jujur, ada jujur dengan ucapan, ada jujur dengan perbuatan. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya seorang mukmin itu tidak bisa atau tidak pernah berdusta. Muslim sejati itu tidak pernah berdusta. Maka setelah itu beliau ngajak kepada kita untuk memperhatikan anak-anak kita ketika dia tumbuh di dalam kehidupannya sehari-hari. Al-i'tina bi tarbiyatil aulad ala sidq. Hendaknya betul-betul memperhatikan anak-anak kita supaya anak kita itu tumbuh dalam keadaan jujur. Beliau di sini mengatakan wajaba an yu'azziman nasu sya'na hadzal kadhib wa an yahtadu ila sidqi fil qawli wa yurabbu ala dzalika abna'ahum wa usarahum. Beliau mengatakan wajib bagi orang-orang itu untuk betul-betul tidak menganggap enteng yang namanya bohong. Hendaknya dia menganggap itu sesuatu yang besar ketika seseorang itu bohong. Artinya jangan diremehkan. Jadi anggap ini sesuatu yang besar daripada dosa. Dan hendaknya seseorang itu berbicara jujur sehingga dia terbiasa untuk melaksanakan jujur dan sikapnya pun juga akan jujur. Lama-lama dia bakal terbiasa untuk melaksanakan perbuatan jujur dan dia juga terbiasa melakukan jujur. Kemudian beliau mengatakan dan wajib seseorang itu mentarbiyah anak-anaknya dan keluarganya untuk senantiasa jujur. Kalau kita mau anak-anak kita itu juga punya sifat jujur, kita pun juga harus jujur. Dan anak-anak itu melihat yang namanya sikapnya orang tua. Beliau di sini mengatakan kalau seandainya orang tua atau guru itu mendidik anak muridnya, mendidik anak-anaknya untuk jujur, dan dia itu mewanti-wanti supaya anak muridnya itu jujur, atau mewanti-wanti anaknya supaya jujur. Tapi datang suatu hari ada seorang yang bertanya tentang ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan kepada salah satu anaknya, mengatakan apa? Katakan sama orang itu abah tidak ada. Katakan sama orang itu bapak lagi tidak di rumah. Katakan sama orang itu abi tidak ada. Atau katakan yang sama yang nyari saya, katakan tidak ada di rumah. Ya, padahal ada di rumah. Itu ngajari bohong kepada anaknya. Kata beliau Habib Umar, maka apapun yang sudah diajarkan kepada anak-anak atau kepada santri tentang pentingnya jujur, itu semuanya hancur dengan satu sikap yang ketika kita itu ngajari bohong kepada anak-anak kita. Itu kadang sering terjadi. Bilang oh bapak tidak ada, bilang oh bapak lagi di luar, padahal bapaknya ada di dalam, padahal bapaknya ada di rumah. Dan seseorang itu tidak perlu harus berbohong, tidak harus berbohong. Dan ketika seseorang itu tidak ingin untuk berjumpa sama seseorang, maka hendaknya dia itu berkata berkata jujur. Katakan kita tidak bisa menemuinya,
Kita sedang dalam keadaan capek misalkan, kalau tidak mau ketemunya gara-gara capek. Kalau ada masalah yang lain, ada alasan yang lain, hendaknya diutarakan supaya anak itu tahu bahwasanya ini betul-betul jujur. Bisa kita katakan kita sedang istirahat, tidak bisa untuk berjumpa, tidak bisa untuk ketemu, atau katakan untuk datang lagi setelah asar atau setelah maghrib. Yang penting ajari anak supaya dia tidak berbohong. Tapi kalau seandainya kita ini setiap hari ngomong sama anak supaya jujur, kita marah kalau dia bohong tapi kita bohong, ya sudah, anak itu tidak bakal dengarkan daripada orang tuanya. Sama seperti ketika anaknya disuruh taklim, anaknya disuruh ngaji, anaknya disuruh sholat, tapi ngelihat ayahnya tidak pernah sholat, ngelihat ibunya tidak pernah sholat, ngelihat ayahnya tidak pernah ngaji, ngelihat ayahnya tidak pernah pergi taklim, maka anak itu secara otomatis dia akan menganggap sholat itu bukan suatu perkara yang penting. Karena dia ngelihat ayahnya setiap hari tidak pernah sholat, ayahnya itu setiap hari sibuk kerja, maka dia bakal tumbuh pikiran, oh saya ini di dunia hanya fokusnya kerja. Sholatnya kapan? Ini ada waktu. Nah itu orang tuanya kalau seandainya dia itu maksa untuk ayo sholat, sedangkan dia itu tidak pernah sholat, ya tidak bakal apa? Tidak bakal diikuti. Kenapa? Karena sikapnya itu berbeda dengan ucapannya. Suruh sholat tapi orang tuanya tidak sholat, atau ngelarang anaknya ngerokok tapi orang tuanya ngerokok. Ya, mau tidak mau anaknya itu apa? Kalau tidak ngerokok di depannya ya di ngerokok di belakangnya. Mau ngomong kamu jangan ngerokok, kamu tidak boleh ngerokok, pasti ngerokok di belakangnya. Kenapa? Karena dia ngelihat orang tuanya apa? Ngerokok setiap hari. Sehingga ketika seseorang itu ngajari anaknya satu kali aja dusta, satu kali aja bohong, maka semuanya yang diajarkan tentang kejujuran itu hancur seketika. Li'annal fi'la kadzdzabal qaul, karena perbuatannya itu bertentangan, mendustai daripada ucapan. Sikapnya berbeda daripada ucapannya. Sikapnya mendustai ucapannya. Bertolak belakang. Ketika seseorang itu berdusta dengan sikap, maka itu yang menyebabkan anak-anak itu mulai hilang yang namanya kejujuran di dalam berbicara. Sebabnya siapa? Ya sebabnya orang tuanya sendiri yang mengajarkan kepada anaknya jujur tapi dia tidak jujur. Akhirnya sudah tidak percaya lagi dengan kejujuran itu. Harus jujur di dalam berbicara itu adalah akhlak yang paling dasar yang harus dimiliki seorang muslim di kehidupannya, dan saat dia itu ingin mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling dasar, yang paling asas yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Wa daruratan li takhallusi min afatin nifaq wa min sababil khizi wa usulil la'nah. Ya, dan itu akhlak yang harus ada. Karena apa? Karena jujur ini menjadikan orang tersebut hilang daripada salah satu penyakitnya orang munafik. Orang munafik itu apa? Salah satu sifatnya idza hadatsa kadzaba. Kalau seandainya dia itu berbicara, maka berbicaranya itu dusta. Kalau seandainya seorang itu bohong terus, berarti dia punya apa? Sepertiga daripada sifat orang munafik. Sehingga harus, supaya kita bersih daripada sifat nifak, harus yang namanya kejujuran. Dan kemudian beliau mengatakan juga harus jujur supaya seseorang itu bisa menjauh, menghindar daripada laknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil wa fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin." Kemudian kita mubahalah dan kita menyatakan bahwasanya laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada dusta, dan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan rasa jujur, mengkokohkan sifat jujur
di diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang berhati-hati di dalam berbicara. Dan itu adalah sifatnya orang mukmin. Sifatnya orang mukmin itu pasti jujur. As-shadiqin, yang betul-betul jujur. Al-musaddiqin, yang mana juga mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu punya sifat al-amin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul, beliau sudah menjadi seorang yang jujur. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terkenal dengan kejujurannya sebagai orang yang jujur dan sebagai orang yang amanat. Bahkan musuhnya sendiri nitipi barang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saking tidak percaya sama yang lain, percayanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu malah diusir dari Mekah. Nabi tidak ngambil sedikit pun harta yang dititipkan oleh musuh-musuhnya. Ketika mau hijrah, dititipkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ini barangnya fulan, sampaikan kepada fulan, ini barangnya fulan, sampaikan kepada fulan. Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau ngambil milik orang lain karena sudah diamanatkan kepada beliau, meskipun itu orang-orang yang mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mendapati Nabi itu berdusta sama sekali. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Dulu Nabi itu berdakwah berapa? 3 tahun itu sembunyi-sembunyi. Kemudian diperintahkan untuk terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, fasda bima tu'mar. Wahai Muhammad, sekarang tunjukkan apa yang engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pedulikan orang-orang musyrik, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Ketika perintah untuk terang-terangan mengajak ke dalam Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan orang-orang yang di Mekah. Ya, itu kalau di jahiliyah itu biasanya kalau mau mengadakan pengumuman, mereka itu kumpul di satu tempat, atau satu orang itu menyeru di satu bukit. Satu bukit, kemudian mereka itu jerit, ya, manggil orang-orang sampai orang-orang itu berkumpul. Ya. Setelah berkumpul, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan wara'a hadzal jabal musabbihatukum wa mumassiyatukum akuntum musaddiqi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tahukah kalian kalau seandainya kalian aku beritahu bahwasanya di belakang gunung ini atau di belakang bukit ini ada kuda yang akan datang kepada kalian, apakah kalian itu akan percaya kepadaku? Itu yang pertama kali ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu jami'an ma jarrabna 'alaika kadziban qat. Maka mereka semuanya sepakat, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta meskipun cuma 1 kali. Nahnu nusaddiquka. Maka kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Faqala inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya aku pemberi peringatan kepada kalian tentang akan adanya azab yang pedih bagi kalian kalau seandainya kalian itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, di belakang gunung ini bukan ada kuda, tapi aku akan kabarkan kepada kalian bahwasanya aku memberikan peringatan daripada zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki azab yang pedih. Ya. Maka seketika mereka mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berdusta sama sekali. Fa ya ayyuhal mu'min ubdul hammaka wa nadharaka fi sidqil qaul.
Maka beliau Habib Umar mengatakan, wahai seorang mukmin, kerahkan segala semangatmu, kerahkan segala pandanganmu, bagaimana caranya supaya bisa jujur. Biasakan supaya bisa jujur. Kerahkan usaha kita supaya kita apa? Tidak berbicara kecuali jujur. Kemudian juga didik anak-anakmu untuk apa? Untuk selalu berbicara jujur. Dan sikap kamu juga harus jujur. Dan juga kamu harus betul-betul mengambil sifat jujur. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di sekitarmu atau anak-anakmu itu mengetahui bahwasanya tidak ada yang paling buruk melebihi dusta. Meskipun cuma satu kali dusta, meskipun cuma bohong sekali. Sehingga orang-orang di sekitar kita tahu bahwasanya kalau seandainya seorang itu sudah berbohong sekali, maka itu sudah termasuk afdhail fadhail, yang paling buruk yang dikerjakan sama orang tersebut. Dan ajarkan kepada mereka, kalau seandainya mereka itu melihat keselamatan itu ada di dalam berbohong, maka ketahuilah di dalam sikap itu, di dalamnya situ ada kehancuran dan kebinasaan. Memang kadang kita mikirnya, wah ini kayaknya saya harus bohong ini. Kalau tidak bohong saya hancur ini. Kalau tidak bohong saya apa? Hancur. Kata beliau, ajarkan kepada anak-anak, kalau seandainya dia itu nganggep bahwasanya selamatnya itu dengan berbohong, maka ketahuilah di balik itu akan ada kebinasaan yang akan datang kepadanya. Dan tidaklah seseorang itu berbohong untuk menyelamatkan dirinya, kecuali dia akan masuk ke dalam kesempitan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan biasanya kesempitan itu tidak datang lama, tapi cepat datangnya langsung. Jadi langsung apa? Langsung dia bakal ada di posisi istilahnya deadlock. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemudian beliau mengatakan walayatulu bihi dzalika ghaliban. Biasanya keadaan yang menghimpit itu biasanya tidak datang suwi. Biasanya kalau sudah bohong itu biasanya datangnya itu cepat. Nas'alallahal afiyah. Fali ajri dzalika wajaba 'alal mu'min an yahtamma bi an yasduqa fil hadits. Oleh karena itu hendaknya seorang mukmin itu betul-betul dia memperhatikan pembicaraannya sehingga tidak berbicara kecuali apa? Jujur. Fa inna fi najata, karena di dalam jujur ada keselamatan. Kemudian beliau mengatakan, kalau seseorang itu ngelihat bahwasanya di dalam bohong itu ada apa? Ada keselamatan. Atau dia berpendapat saya harus bohong ini biar selamat. Atau dia ada prasangka seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyelamatkan orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kalau seandainya langit itu jatuh ke bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala kasih celah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang terjadi memang betul, ketika dia jujur, dia akhirnya dapat kecapean, dia akhirnya dapat kesulitan, dia akhirnya disalah-salahkan sama orang. Seketika itu dia juga dijelek-jelekkan sama orang. Ya, apa kata Habib Umar? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya sehingga keadaannya bakal diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala ke keadaan yang baik, dan dia bakal diselamatkan dari berbagai macam masalah-masalah yang berbahaya. Jadi kalau seandainya sudah berhasil, ya, disalahkan, dielekkan, capek, ya, kena marah gara-gara jujur itu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan apa?
diri kita itu diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diberi rezeki dengan jujur, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan sifat jujur itu ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, membersihkan lisan kita daripada segala dusta, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannibna ma yujibu an tarmiya bihil wujuh wa tuqdhafa finnar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala perilaku yang menyebabkan kita itu dicungkalkan ke neraka, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala sesuatu yang menyebabkan kita itu masuk ke neraka. Allahumma haqiqna bisidqi waj'alna minas shadiqin. Ya Allah, jadikan kita termasuk yang sungguh-sungguh, termasuk yang jujur kepada Engkau, dan jadikan kita termasuk orang-orang yang jujur. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillahirabbil